Begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah. Kau aku jadi kita, kukira kita akan bersama. Hati-hati di jalan. Hai, saya Raisa. Hai, saya Rafael Tan. Halo, aku Nadina Miza. Baik, kepada bunda-bunda yang sudah join webinar, mohon untuk mengisi daftar hadir terlebih dahulu yang sudah saya kirimkan melalui chat. Setelah itu, apabila nanti ada pertanyaan, bisa langsung untuk ditulis sesuai dengan format yang sudah saya kirim juga di chat. Terima kasih. Menyiksaku tapi sungguh candu, sungguh candu. Lika-liku dirimu takkan urungkan niatku. Betapa ku yakin kita berdua bisa menyatu. Jebak aku dalam labirinmu, labirinmu. Tersesatku dia di warnamu, pesonamu. Jebak aku dalam labirinmu, labirinmu, labirinmu. Tersesatku dia di warnamu.
tanggal dan tahun lahirmu, ku pelajari rasi bintang menebak pribadimu. Bius aku dengan tatapanmu, tatapanmu. Menyisaku tapi sungguh candu, sungguh candu, sungguh candu. Jebak aku dalam labirinmu, labirinmu, labirinmu. Tersesatku dia di warnamu, pesonamu. Lika-liku labirinmu, takkan urungkan niatku. Betapa ku yakin kita berdua bisa menyatu. Webinar Empati pada Kondisi Khusus oleh Aulia Afifah Hari ini kau berdamai dengan dirimu sendiri. Kau maafkan semua salahmu, ampuni dirimu. Hari ini ajak lagi dirimu bicara mesra. Berjujurlah pada dirimu, kau bisa percaya. Maafkan semua yang lalu, ampuni hati kecilmu. Luka-luka hilanglah luka, biar tentram yang berkuasa. Kau terlalu berharga untuk luka. Katakan pada dirimu, semua baik-baik saja. Bisikanlah terima kasih pada diri sendiri. Hebat dia, terus menjagamu dan sayangimu. Suarakan, bilang padanya jangan paksakan apapun. Suarakan, ingatkan terus aku makna cukup. Luka-luka hilanglah luka, biar senyum jadi senjata. Kau terlalu berharga untuk luka. Katakan pada dirimu, semua baik-baik saja. Bila lelah menepilah, hayati alur nafasmu. Luka-luka hilanglah luka,
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, selamat malam Bunda-Bunda. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk join di webinar kali ini. Sambil menunggu peserta lain diharapkan untuk mengisi daftar hadir yang sudah saya kirimkan melalui chat. Apabila masih belum melihat chatnya, nanti mohon dituliskan juga supaya bisa kami kirimkan kembali. Untuk webinar akan kita mulai 4 menit lagi, jadi mohon untuk siapkan pertanyaan juga. Untuk template-nya akan kami kirimkan juga melalui kolom chat. Terima kasih. Kok HP Bunda diambil? Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, untuk webinarnya kita mulai saja ya Bun ya. Nanti kalau semisal sudah ada pertanyaan, boleh langsung ditulis melalui kolom chat. Sudah ada beberapa contoh yang masuk juga. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bunda, selamat datang di rangkaian webinar MPASI Tepat untuk Dukung Anak Tumbuh Sehat yang kedua. Kegiatan ini didukung penuh oleh Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Sebelumnya, perkenalkan, saya Tira Ahli Gizi yang akan menjadi moderator di webinar ini dengan judul MPASI untuk Kondisi Khusus yang akan disampaikan oleh Kak Aulia Dietitian. Sebelum itu, saya ingatkan kembali untuk beberapa bunda yang sudah datang untuk mengisi presensi yang sudah saya kirimkan melalui chat. Sesi webinar ini akan dibagi beberapa sesi. Pertama adalah pembukaan, kemudian nanti akan ada perkenalan dari narasumber, kemudian ada penyampaian materi sekitar 20 menit maksimal, kemudian dilanjutkan dengan diskusi atau sesi tanya-jawab, dan dilanjutkan dengan dokumentasi dan penutup. Oke, langsung memasuki sesi yang pertama, yaitu adalah perkenalan. Supaya kita makin kenal dengan narasumber keren kita kali ini adalah Kak Aulia Dietitian. Kak Aulia sudah hadir di sini? Sudah hadir ya? Oke, Halo, Kak. sebentar. Saya izin share screen dulu ya. Oke. Semoga sudah terlihat. Narasumber kita kali ini adalah Kak Aulia Dietitian. Beliau adalah lulusan S1 Gizi Kesehatan dan melanjutkan pendidikan profesi di Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Beliau merupakan co-founder dari SUB atau komunitas sharing untuk Bunda. Mungkin beberapa Bunda yang sudah join memang dari komunitas juga ya. Kemudian beliau juga seorang dietitian, content creator, dan penulis juga. Sebelum ini beliau sempat bekerja menjadi ahli gizi dan dietitian di beberapa rumah sakit dan beberapa perusahaan juga. Berikut adalah beberapa karya beliau berupa buku dan jurnal ilmiah ya Kak Aulia ya. Kemudian beliau juga pernah mendapatkan pelatihan HACCP dan ISO dan lain sebagainya.
Supaya mempersingkat waktu, kita lanjut, mungkin bisa memasuki sesi yang selanjutnya, yaitu adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Kak Aulia Dietitian. Kepada Kak Aulia, waktu dan tempat kami serahkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Kak Tira. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Dietitian. Di sini hari ini akan menyampaikan materi tentang MPASI untuk kondisi khusus. Ya. Baik, untuk materi pada webinar malam hari ini yaitu MPASI untuk kondisi khusus. Nah, kondisi khusus yang akan dibahas terutama nanti kondisi anemia, infeksi, malnutrisi. Oke, volumenya kurang keras ya. Kalau sekarang apakah sudah terdengar? Kalau dari saya sudah cukup, Kak Aulia. Mungkin suaranya ditingkatkan lagi volumenya, Kak Aulia. Oke, baik. Nah, mungkin untuk webinar pada malam hari ini kita akan membahas tentang MPASI untuk kondisi khusus. Nah, kondisi khususnya ini terutama nanti untuk penyakit anemia, infeksi, kemudian ada malnutrisi serta kelainan kongenital. Boleh next slide? Baik, untuk yang pertama yaitu anemia. Di sini kalau dari data Riskesdas tahun 2018, anemia pada usia 6-23 bulan itu sebanyak 38,5%. Ini presentasinya naik ya dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian menurut WHO, terdapat 40% balita usia 6-59 bulan itu mengalami anemia. Nah, ini presentasenya paling tinggi dibandingkan dengan kelompok usia lainnya. Kemudian untuk anemia sendiri itu merupakan kondisi rendahnya sel darah merah dan atau kadar hemoglobin dalam tubuh. Nah, penyebabnya itu bisa disebabkan karena anemia zat besi atau defisiensi zat besi, kemudian anemia juga bisa disebabkan oleh defisiensi seperti asam folat, kemudian vitamin B12, ataupun bisa disebabkan adanya penyakit infeksi. Nah, adanya anemia ini bisa berdampak pada gangguan penyerapan zat gizi pada anak. Nah, untuk kebutuhan zat besi pada anak sendiri itu terbagi ke dalam beberapa kelompok usia ya. Di sini menurut AKG tahun 2019, kebutuhan zat besi anak di usia 6-11 bulan itu ada 11 mg, kemudian untuk usia 1-3 tahun di 7 mg, dan 4-6 tahun di 10 mg. Boleh next slide. Nah, untuk MPASI anemia sendiri itu pada dasarnya memang tetap harus memberikan ASI atau support ya ketika MPASI itu tetap harus diberikan. Kemudian untuk MPASI-nya sendiri juga masih menu lengkap ya. Jadi tetap ada karbohidrat, protein, lemak, kemudian juga ada vitamin dan mineral. Kemudian juga MPASI-nya juga harus gizi seimbang. Nah, diutamakan di sini MPASI-nya kaya akan protein hewani. Kemudian MPASI untuk anemia juga dianjurkan untuk memberikan fortifikasi bahan makanan. Nah, fortifikasi bahan makanan di sini itu misalnya MPASI fortifikasi gitu ya. Kalau khususnya anemia mungkin MPASI fortifikasi zat besi, tapi ini sifatnya tidak wajib ya. Jadi yang utama tetap dari ASI ataupun support, kemudian dari menu MPASI gizi seimbang atau menu MPASI lengkap gitu. Kemudian yang terakhir itu juga bisa diberikan mungkin dari dokter akan diberikan suplemen vitamin atau mineral untuk mendukung penyembuhan dari anemianya itu sendiri. Gitu. Untuk MPASI anemia mungkin itu dulu. Kemudian next slide. Nah, di sini juga ada beberapa makanan tinggi zat besi. Di sini ada sumber pangan hewani ya.
mulai dari hati ayam yang tinggi zat besinya 15,8 mg ini per 100 gram hati ayam ya. Kemudian selain didukung dari makanan yang tinggi zat besi, bunda-bunda juga bisa memberikan MPASI tambahan kayak mungkin maksudnya kayak ditambah dengan vitamin C dari buah ataupun sayuran. Nah, contoh buahnya di sini ada jambu biji, kemudian ada mangga, stroberi, jeruk dan sebagainya. Kemudian untuk pengolahan MPASI-nya sendiri, nah di sini kan tadi sudah misalnya Bunda sudah menggunakan MPASI yang tinggi zat besi, tapi pengolahannya juga perlu diperhatikan ya karena lama pengolahan dan suhu pengolahan, misalnya pengolahan yang terlalu lama dengan suhu yang tinggi itu bisa merubah zat hem dari protein hewani menjadi non-hem sehingga penyerapan zat besinya itu dapat berkurang gitu. Jadi di sini diutamakan untuk sumber zat besinya dari protein hewani karena memang lebih mudah diserap oleh tubuh. Baik, untuk next slide-nya. Kemudian setelah ini pembahasannya yaitu MPASI penyakit infeksi. Nah, biasanya kalau anak dengan penyakit, mestinya anak disertai sakit gitu kan asupannya kurang ya. Nah, asupan yang kurang ini bisa meningkatkan kejadian infeksi. Kejadian infeksi sendiri ini atau penyakit infeksi itu disebabkan oleh adanya mikroorganisme seperti virus, kemudian bakteri, jamur, atau parasit. Nah, dampak dari adanya penyakit infeksi pada tubuh anak itu dapat meningkatkan metabolisme. Nah, jangka panjangnya dampaknya itu bisa menyebabkan anemia, kemudian stunting juga bisa. Nah, contoh dari penyakit infeksi yang mungkin bisa apa ya mungkin bisa diderita oleh anak itu ada ISK. Mungkin ini yang paling umum ya. Ini infeksi saluran kemih, kemudian ada malaria, cacar air, TBC, HIV atau AIDS, pneumonia dan tipes. Kemudian di sini juga disebutkan ada diare berulang. Nah, diare sendiri itu memang disebabkan oleh bermacam-macam ya, misalnya dari kebersihan ataupun misalnya dari infeksi. Nah, di sini yang saya cantumkan di sini adalah diare yang disebabkan karena adanya infeksi saluran pencernaan. Oke, next slide. Nah, untuk MPASI penyakit infeksi sendiri, karena tadi dia menyebabkan adanya peningkatan katabolisme atau peningkatan metabolisme ya. Jadi kebutuhan gizi anak itu meningkat, sehingga untuk MPASI-nya itu diutamakan yang tinggi protein, kemudian tinggi kalori. Nah, Bunda juga tetap harus memberikan ASI ataupun sufor, kemudian juga tetap bisa memberikan lemak dari lemak hewani maupun nabati. Kemudian di sini juga ada beberapa contoh sumber pangan, sumber protein hewani, mulai dari kelompok ikan, kemudian ada kelompok daging dan kelompok telur. Nah, di sini untuk kandungan gizinya itu per 100 gram. Nanti bisa Bunda variasikan untuk lauknya, untuk protein hewaninya bisa divariasikan di contoh-contoh berikut ini. Namun tidak menutup kemungkinan juga Bunda bisa memberikan protein nabati, namun memang untuk penyerapannya lebih mudah untuk protein hewani. Gitu. Oke, next slide. Kemudian bahasan yang ketiga yaitu malnutrisi. Di sini malnutrisi itu merupakan ketidakseimbangan asupan gizi ya. Jadi ada tiga, ada kekurangan gizi, kelebihan gizi, kemudian defisiensi zat gizi mikro. Untuk kekurangan gizi sendiri itu terjadi apabila asupan yang masuk itu kurang dari kebutuhan gizinya. Sehingga bisa menyebabkan adanya stunting, gizi kurang, gizi buruk, serta berat badan yang kurang. Kemudian ada malnutrisi kelebihan gizi. Ini terjadi karena asupan yang masuk itu lebih banyak dari kebutuhan seharinya, sehingga anak mungkin bisa mengalami gizi lebih ataupun obesitas. Kemudian juga ada defisiensi zat gizi mikro. Di sini kekurangan vitamin dan atau mineral. Contohnya misalnya defisiensi zat besi yang tadi menyebabkan anemia defisiensi besi, kemudian ada defisiensi vitamin A dan adanya defisiensi zodium. Oke, next slide. Nah, ini mungkin sudah benar-benar sudah
bisa mengakses atau membaca di buku KIA ya. Di sini ada kategori status gizi dari berat badan menurut usia. Kemudian ada panjang badan menurut usia. Di sini saya ambilnya untuk kategori usia 6 sampai 59 bulan. Oke, next slide. Kemudian juga ada kategori status gizi berat badan menurut panjang badan atau tinggi badan. Jadi di sini untuk kategori status gizi berat badan menurut panjang badan ini yang biasanya yang menentukan anak itu mengalami gizi buruk, gizi kurang, gizi baik, atau adanya gizi lebih ataupun obesitas. Oke, next slide. Nah, untuk MPASI malnutrisi sendiri, ini saya jabarkan secara garis besar ya. Jadi untuk MPASI malnutrisi sendiri, itu yang paling utama tetap harus diberikan ASI ataupun sufor. Kemudian untuk MPASI-nya juga harus menu lengkap dan gizi seimbang, terutama kayak protein hewani. Kemudian juga dianjurkan untuk memberikan MPASI secara tepat. Cara pemberian tepat di sini mungkin kayak feeding rules-nya tetap dijalankan, misalnya jadwal makan, kemudian jeda antara waktu makan dan cemilannya, kemudian menghindari distraksi. Kemudian yang terakhir ini dianjurkan untuk memberikan cemilan yang bergizi dan air putih di antara waktu makan. Nah, ini juga mungkin perlu diperhatikan untuk anak dengan gizi lebih juga ya. Jadi untuk anak dengan gizi lebih itu cemilannya atau snacknya itu sebaiknya yang bergizi. Jadi cemilan seperti mungkin kayak yang tinggi gula itu bisa dikurangi, atau misalnya cemilan kayak ataupun makanan-makanan berpemanis buatan, makanan fast food itu sebaiknya dikurangi atau dibatasi untuk anak yang mengalami gizi lebih ataupun obesitas. Kemudian next slide. Nah, ini untuk MPASI. Pembahasan selanjutnya untuk MPASI kelainan kongenital. Nah, definisinya sendiri itu kelainan struktur dan fungsi tubuh yang terjadi sejak lahir atau selama masa perkembangan janin di dalam kandungan. Faktor risikonya ini ada bermacam-macam ya, ada dari faktor genetik, sosioekonomi, paparan alkohol dan rokok saat kehamilan, kemudian adanya infeksi pada ibu hamil juga bisa menyebabkan kelainan kongenital. Kemudian kekurangan asam folat saat kehamilan juga bisa menjadi faktor risiko kelainan kongenital pada anak. Kemudian contoh dari kelainan kongenital di sini ada beberapa, contohnya misalnya Down syndrome, kelainan jantung bawaan, kemudian adanya bibir sumbing, spina bifida, kelainan ekstremitas, dan adanya kelainan saluran cerna, itu merupakan contoh dari penyakit kelainan kongenital. Oke, next slide. Baik, nah ini pembahasan. Jadi untuk penyakit kelainan kongenital ini tidak akan saya bahas semua, jadi ada beberapa saja yang akan saya bahas. Di antaranya ini adalah kelainan jantung bawaan. Nah, adanya kelainan jantung bawaan pada anak itu dapat meningkatkan resiko kekurangan gizi. Peningkatan resiko kekurangan gizi ini disebabkan karena adanya faktor jenis kelainan jantung yang diderita oleh anak, kemudian kelainan genetik lainnya, misalnya selain punya penyakit jantung bawaan, anak ini punya kelainan genetik apa lagi. Nah, itu bisa meningkatkan resiko kekurangan zat gizi. Kemudian juga adanya peningkatan metabolisme pada penyakit jantung bawaan ini juga bisa meningkatkan resiko kekurangan gizi. Kemudian biasanya kalau anak sedang sakit itu kan memang asupan gizinya jadi tidak adekuat ya. Kemudian itu juga bisa meningkatkan adanya risiko kekurangan gizi, adanya malabsorpsi itu juga bisa meningkatkan kekurangan gizi pada anak dengan penyakit jantung bawaan. Oke, next slide. Nah, untuk MPASI pada anak dengan kelainan jantung bawaan ini, tadi karena adanya peningkatan metabolisme, jadi kebutuhan gizi anak itu akan meningkat, sehingga untuk MPASI-nya itu bisa dianjurkan dengan tinggi protein. Nah, selain dari tinggi protein, Bunda juga tetap harus memberikan ASI ataupun support. Kemudian juga MPASI-nya juga harus menu lengkap.
Nah, ini perlu digarisbawahi ya untuk tinggi protein di sini. em, itu kalau anak tidak sesak ataupun tidak ada edema. Jadi kalau ada sesak ataupun edema, untuk kebutuhan gizinya bisa menyesuaikan dulu supaya nanti tidak memperberat kerja jantungnya. Gitu. Nah, ini contoh makanan-makanan tinggi protein dari sumber protein hewani. Oke, baik. Next slide. Nah, sebaiknya untuk anak dengan kelainan jantung bawaan itu sebaiknya untuk membatasi konsumsi garam serta konsumsi gula serta menghindari makanan tinggi lemak jenuh, garam, dan gula, misalnya fast food dan daging olahan. Oke, next slide. Nah, yang kedua dari kelainan kongenital ini adalah bibir sumbing. Bibir sumbing ini terjadi em, biasanya anak akan mengalami kesulitan mengisap ataupun menelan ASI ataupun MPASI sehingga asupannya menjadi tidak adekuat atau tidak mencukupi kebutuhan gizi seharinya. Nah, biasanya untuk tata laksana bibir sumbing itu multidisiplin ya. Jadi nanti mungkin ada kolaborasi dari ahli gizi, dokter maupun dokter anak mungkin atau dokter bedahnya. Kemudian juga bisa diberikan untuk makannya bisa diberikan dot khusus. Kemudian juga mungkin akan dianjurkan untuk memberikan apa ya semacam jepit untuk me- menyatukan celah di antara mulut, di antara rongga mulut. Gitu. Oke, next slide. Nah, untuk MPASI-nya sendiri tetap ini masih sama ya. Jadi yang utama memang tetap harus memberikan ASI ataupun supor, kemudian menu MPASI-nya juga menu lengkap. Juga Bunda juga bisa memberikan lemak hewani maupun nabati untuk MPASI anak. Nah, yang perlu diperhatikan nanti mungkin cara pemberiannya tadi ya, bisa menggunakan dot khusus untuk memberikan MPASI pada anak dengan bibir sumbing. Next slide. Untuk anak Down syndrome sendiri itu definisinya itu kelainan genetik kromosom di kromosom 21. Nah, ini terjadi mungkin namanya istilahnya trisomi 21 ya. Jadi dampak dari adanya kelainan genetik ataupun dampak dari adanya Down syndrome itu terjadi mungkin perbedaan kondisi fisik di anak Down syndrome. Misalnya rongga mulutnya lebih kecil dari anak dengan tidak Down syndrome. Kemudian juga mungkin tonus otot wajah, otot mulutnya juga lebih lemah dibandingkan anak yang sehat. Sehingga adanya kondisi fisik tersebut menyebabkan asupannya berkurang karena anak menjadi kesulitan menyusui dan kesulitan untuk mengonsumsi MPASI. Oke, next slide. Untuk MPASI Down syndrome sendiri itu dianjurkan untuk tetap memberikan ASI maupun support. Kemudian juga dapat memberikan MPASI gizi seimbang dengan porsi kecil dan padat gizi. Kemudian juga bisa memberikan garam beriodium. Bunda bisa memberikan MPASI bebas gluten karena untuk anak dengan Down syndrome itu biasanya beresiko atau resiko tinggi mengalami celiac disease atau penyakit usus ya, atau bisa juga mengalami infeksi saluran cerna sehingga dianjurkan untuk mengkonsumsi bebas gluten pada anak Down syndrome. Kemudian juga dianjurkan untuk mengurangi makanan cepat saji. Next slide. Nah, di sini ada beberapa makanan tinggi gluten, terutama makanan-makanan yang dari gandum hitam ataupun barley. Contohnya olahan tepung terigu dan gandum seperti roti, oat, sereal, pasta, kemudian aneka jenis kue, mie, dan biskuit. Oke, next slide. Oke, mungkin itu dulu sedikit penjelasan dari saya. Mungkin apabila ada pertanyaan nanti bisa dituliskan di kolom chat ya. Kemudian di sini juga Bunda bisa misalnya mau bertanya lagi atau mau konsultasi bisa melalui WhatsApp yang telah tertulis di sini. Kemudian atau mau
tanya lewat TikTok ataupun Instagram juga bisa gitu. Jangan lupa untuk follow TikTok dan Instagramnya ya Bun. Nanti untuk rekaman materi ini akan di-share melalui YouTube-nya Kak Tira. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Aulia, materinya sangat menarik ya, walaupun mungkin agak berat nih kalau untuk awam nih. Oke, semoga saja juga beberapa bunda ini ya mendapatkan insight baru terkait MPASI dan apabila saya sudah lihat ada banyak pertanyaan juga nih yang udah masuk. Jadi nanti kalau semisal tiba-tiba nih ada pertanyaan, boleh banget langsung ditanyakan, langsung disusulkan aja pertanyaannya supaya bisa dijawab oleh Kak Aulia Dietitian. Oke, kita mungkin langsung aja ya Kak Aulia ya untuk membaca pertanyaannya. Oke, ini ada satu pertanyaan nih. Pertanyaan pertama dari Bunda Diah. Asalnya Sidoarjo, anaknya usia 1 tahun. Pertanyaan, anak saya malnutrisi, makan sedikit-sedikit sudah vitamin tapi belum naik juga BB-nya. Itu bagaimana mengatasinya? Silakan Kak Aulia. Baik, untuk Bunda Diah ya. Jadi mungkin untuk solusinya ataupun saran dari saya untuk anak dengan malnutrisi, ini malnutrisinya mungkin maksudnya maksudnya berat badan kurang gitu ya, atau gizi kurang gitu mungkin ya. Jadi sudah makannya sedikit-sedikit, sudah vitamin, tapi berat badannya juga belum naik. Nah, mungkin kalau saran dari saya, mungkin Bunda bisa memberikan makanan padat gizi gitu ya. Jadi untuk cemilan gitu, Bunda bisa berikan cemilan yang mungkin tinggi protein, tinggi kalori gitu juga bisa. Nah, untuk menu makan utamanya Bunda bisa berikan menu lengkap ya, tetap menu lengkap juga bisa ditambah dengan mungkin proteinnya. Jadi ada 2 jenis, misalnya protein hewani, yang satu mungkin telur, yang satunya ikan, telur orak-arik kayak gitu. Kemudian juga tetap Bunda bisa tetap memberikan ASI maupun sufor ya untuk anak. Jadi yang utama memang tetap dari ASI dan sufor, kemudian dari MPASI, tadi dari menu utama juga dari cemilannya. Jadi Bunda juga bisa mengatur jadwal makan anak. Jadi bisa disesuaikan lagi jadwal makan anak. Mungkin ketika makan utama itu anak sudah kenyang, jadi makannya jadi dikit-dikit gitu ya. Jadi kalau bisa mungkin bisa disesuaikan jadwal makannya, juga bisa dievaluasi jadwal makannya seperti itu. Semoga menjawab ya Bunda Dia. Oke. Oke, terima kasih Kak Aulia jawabannya. Jadi intinya kita lebih memilih makanan yang lebih padat gizi, begitu ya Kak Aulia? Iya, lebih diutamakan untuk pada gizi dan boleh dievaluasi jadwal makannya juga. Ya, Gitu. betul sekali. Karena kebanyakan nih anak-anak yang malnutrisi memang lebih sering ngemilnya. Kadang ya, tapi perlu dievaluasi juga apakah jarak makannya ini udah ada 2 jam atau belum gitu ya Kak Aulia. Supaya sinyal lapar sama kenyangnya dapat dikenali dengan baik. Begitu ya Kak Aulia. Iya, betul. Oke, semoga terjawab Bunda Diah. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Buat Bunda yang baru join, jangan lupa kalau semisal ada pertanyaan langsung saja dituliskan dengan template atau format yang sudah saya kirimkan juga melalui chat di Zoom ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Semoga suara aku terdengar jelas ya. Oke, selanjutnya dari Bunda Nurjanah. Asalnya Tangsel nih, Tangerang Selatan. Usia anaknya 7 bulan. Pertanyaannya, anak saya mempunyai beberapa alergi makanan. Sehingga membuat saya kadang merasa terbatas saat memberikan MPASI. Akibatnya, BB anak juga kurang bagus naiknya sebulan ini. Baiknya saya hindari total pencetus alerginya atau coba sedikit-sedikit nih. Silakan Kak Aulia. Ya, baik Bunda Nurjana ya, anaknya usia 7 bulan ya Bun. Nah, untuk alergi sendiri, berarti sudah melalui tes ya ini.
atau lewat ini ya, coba-coba makanan gitu, terus timbul timbul alergi pada anak gitu ya. Oke. Nah, baiknya apakah perlu menghindari total makanan pencetus alergi atau coba sedikit-sedikit gitu ya. Nah, kalau setahu saya sih nanti di perkembangan anak di usia mungkin semakin anak bertambah umur nanti kekebalan tubuhnya terhadap suatu alergi ataupun makanan tertentu itu bisa meningkat. Jadi mungkin untuk sekarang mungkin bisa kalaupun memang alerginya sampai parah gitu ya, misalnya sampai membuat sesak ataupun ada masalah di kan kadang untuk reaksi alergi sendiri bisa berbeda-beda ya untuk anak bisa kayak sesek, kemudian juga mungkin alergi di gatal-gatal kulitnya ataupun nanti di mungkin di bagian mulutnya gitu ya. Jadi ada kesulitan kalau misalnya timbul sampai sesak ataupun timbul sampai adanya gangguan untuk makannya, kalau bisa mungkin dihindari dulu untuk sekarang. Kalau misalnya memang em, maksudnya tidak tidak terlalu parah, mungkin bisa dicoba sedikit-sedikit. Tapi Bunda perlu konsultasi dulu ke dokter juga untuk adanya alergi ini gitu ya. Tapi untuk selanjutnya Bunda bisa mencobakan makanan tadi misalnya alerginya mungkin alergi kacang mungkin itu mungkin di usia 1 tahun bisa dicobakan lagi. Tapi tetap dalam porsi sedikit-sedikit dulu. Namun untuk misalnya memang ada alergi yang bisa menyebabkan alerginya tadi mungkin yang sampai mengganggu konsumsi kayak sesak nafas ataupun di alergi di apa rongga mulut, Bunda bisa konsultasi dulu ke dokter begitu. Kalau saran saya sih tetap konsultasi dulu ke dokter gitu. Jadi nanti misalnya memang perlu dihindari, Bunda hindari dulu. Tapi setahu saya memang kalau nanti semakin bertambahnya usia anak itu, makanan yang mungkin sebelumnya alergi itu bisa, si anak itu sudah bisa kebal terhadap makanan tersebut. Tapi untuk sekarang mungkin bisa dikonsultasikan dulu ke dokter. Ya, semoga menjawab ya Bunda Nurjana. Baik, semoga terjawab ya Bunda ya. Oke. Jadi intinya kalau untuk usia sekarang apabila tidak ada tanda sesak napas gitu ya, Kak Ul ya, berarti bisa dicobakan sedikit demi sedikit gitu ya. Ya, bisa dicobakan sambil dilihat reaksinya. Kalau misal reaksinya bertambah, mungkin itu mungkin bisa dihindari dulu ya. Gitu. Ya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Ada pertanyaan dari Bunda Azizah. Asalnya Pemalang, usia anaknya 10 bulan. Ini ada banyak pertanyaan nih. Coba kita cek dulu. 1, 2, 3. Ada 3 pertanyaan, Kak Ul. Yang pertama, saya masih bingung untuk mengatur jadwal makan. Bangun tidur jam 7. Untuk tidur siang waktunya sekitar pukul 10 sampai 11. Dan pukul 14 sampai 15. Sebaiknya mengatur jadwal makan pagi, siang, sore, snack kapan saja ya? Itu pertanyaan pertama. Itu mungkin bisa dijawab dulu, Kak Aul. Nanti takutnya kelupaan. Oke, baik. Nah, ini yang pertanyaan pertama terkait jadwal makan ya, Bun. Sebetulnya untuk jadwal makan, kalau untuk Bunda Azizah ini kan anak bangun tidurnya pukul 7 ya, tidur siangnya di 2 kali sehari ya ini di jam 10 dan jam 14. Nah, nanti Bunda bisa mengatur jadwal makannya, bisa menyesuaikan kebiasaan anak ini. Jadi kan ini kebiasaan makannya udah dapat nih, bangun tidurnya jam 7. Nah, misalnya mau makan pagi jam 8 atau 1 jam setelah bangun tidur bisa. Atau misalnya biasanya habis bangun tidur itu biasanya minum susu dulu. Kalau misalnya minum susu dulu bisa dijeda 2 sampai 3 jam. Jadi misalnya minum susunya mungkin em, dari jam 7 itu langsung minum susu atau 7.30 langsung minum susu, Bunda bisa mulai makan pertama atau makan paginya di jam berarti jam 9 sampai jam 10 ya. Kan jedanya dianjurkan itu 2 sampai 3 jam ya. Nah, nanti untuk makan siang, makan sorenya, snacknya bisa mengikuti di
jadwal makan paginya. Jadi misalnya nih anak tadi makan paginya jam 8. Nah, nanti makan snacknya itu kan harusnya di jam 10 atau jam 11 ya, sedangkan anak tidur siangnya jam 10 sampai jam 11. Nah, Bunda nanti bisa memberikan snack paginya itu bisa setelah bangun tidur, misalnya jam 12 itu, kemudian untuk makan siangnya 2 sampai 3 jam setelahnya. Jadi mungkin jam 15 ya, karena anak tidur siangnya bangunnya baru mungkin jam 15, Bunda bisa memberikan makan siangnya di jam 16. Nanti untuk snack sorenya bisa di jam 19 ataupun misalnya mau langsung makan sore juga bisa nanti di berarti jam 19 itu. Nah, setelah makan sore nanti boleh misalnya ditukar nih snack sorenya jadi snack malam. Itu juga bisa. Berarti di mungkin jam 21 ya, kalau anak belum tidur. Kalau misalnya anak udah tidur em, setelah jam 8 malam berarti cukup sampai makan sore aja gitu tuh. Itu mungkin ya untuk Bunda Azizah. Oke, baik. Kak Aul, ini dari Bunda Azizah nambah informasi nih. Minum ASI jam 5, Kak. Oke. Minum asinya jam 5 terus bangun tidurnya jam 7 pagi ya tadi ya. Oke, nanti bisa menyesuaikan kok misalnya makan paginya Bunda mau mulai jam 7.30 bisa atau mau 1 jam setelah bangun tidur juga bisa. Yang penting nanti dijeda 2 sampai 3 jam. Jadi nanti misalnya tadi makan paginya start mulai pukul 8, em, snack paginya bisa karena jam 10 tidur siang, jam 11 tidur siang bisa jam 12 gitu. Jadi untuk jadwal makannya bisa menyesuaikan kapan waktu tidurnya sama bangunnya. Begitu ya, Bun. Ya, semoga menjawab ya. Oke, jadi sebenarnya kalau untuk jadwalnya ini ya Kak Aul ya. Jadi untuk usia ini masih trial error ya. Karena Betul, iya. masih menyesuaikan sama jam tidur, jam bangun anak gitu. Yang penting intinya adalah diberi jarak. Benar nggak, Kak Aul? Iya, betul. Jadi memang nanti mungkin bisa jadi tidur siangnya bisa bukan jam 10 sampai jam 11 lagi. Jadi nanti bisa menyesuaikan lagi ya jam makannya kayak gitu. Yang penting dicegah. Ya. Oke, semoga terjawab. Itu pertanyaan pertama. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Kak Aul. Ini pertanyaan yang kedua adalah, adakah cara untuk membuat anak doyan minum sufor? Karena sudah mencoba tapi selalu menolak, selama ini full ASI. Oke, silakan Kak Aul. Oke, baik Bunda Azizah ya. Kalau untuk support sendiri itu misalnya memang anak selama ini masih full ASI, itu sebenarnya bisa sebagai tambahan saja sih Bun. Em, kan untuk anjurannya tetap yang utama dari ASI. Untuk tadi kan anjuran MPASI kan ASI ataupun SUFOR ya. Jadi ketika ASI sudah, maksudnya anak mau itu dan ASINya mencukupi, itu Bunda bisa berikan ASI dan SUFORnya sebagai tambahan. Jadi mungkin untuk saran bagaimana, adakah cara untuk membuat anak dengan SUFOR ya? Nah, ini kalau SUFOR sebenarnya tuh cocok-cocokan sih, Bu. Jadi, eh, juga sama sih, trial and error juga. Karena kan kalau SUFOR itu kan beda merek, mungkin beda kandungan gizi, beda, apa ya, kayak beda rasa mungkin ya. Gitu. Kalau ASI kan memang dari bunda, kemudian dari anak lahir itu kan sudah konsumsi ASI, kayak gitu. Jadi kalau untuk super sendiri mungkin nanti bisa trial and error ya Bun ya untuk mau super yang mana gitu. Tapi kalau sifatnya dalam MPASI itu sebagai tambahan saja apabila ASI ini sudah mencukupi ya. Tadi kan Bunda sudah bilang kalau anak selama ini full ASI kayak gitu. Yang penting nanti ASI ditambah dengan MPASI. Ya, Semoga jadi menjawab. memang intinya ini ya Kak Aul ya. Sudah selesai belum tadi jawabnya? Sudah. Oke, jadi intinya gini ya Kak Aul. Utamanya adalah ASI dan MPASI, begitu ya?
Iya, betul, Ya. betul Kak Tita. Oke, jadi so far nih mungkin mungkin gini Kak Aul, karena banyak juga nih ibu-ibu atau mungkin orang tua juga yang pengen anaknya cepet naik BB-nya dan banyak yang mulai tergoda dengan susu formula. Tapi sebenarnya untuk menaikkan BB itu tidak harus dari sufor ya, bisa dari makanan kayak gitu. Jadi mungkin bisa dikasih tips juga Kak Aul, bagaimana cara mencukupi kebutuhan gizi anaknya untuk anak-anak yang mau ningkatin BB. Mungkin ini pasti banyak juga yang relate nih terkait itu. Itu nanti Oke, setelah itu baru kita jawab pertanyaan yang ketiga ya. oke baik. Mungkin kalau saran MPASI ya, tapi ya MPASI untuk meningkatkan berat badan tinggi badan ya. Nanti mungkin Bunda bisa memberikan tadi yang utama tetap MPASI menu lengkap ya. Mungkin Bunda juga bisa mencoba mungkin makanan yang tinggi protein ataupun bukan tinggi protein juga sih, yang utama tetap dari protein hewani yang kaya akan protein hewani gitu. Kemudian selain dari menu utama yang kaya akan protein hewani ataupun tinggi ada kandungan kalori, kemudian karbohidrat, protein dan lemak, juga Bunda bisa memberikan cemilan. Cemilannya nanti tadi yang seperti sudah saya sebutkan, cemilannya kalau bisa cemilan yang bergizi gitu ya. Misalnya cemilannya kayak telur rebus itu kan ada kandungan proteinnya. Nah, protein sendiri kan bisa untuk pertumbuhan dan perkembangan anak gitu. Kemudian misalnya em, cemilannya berupa kayak mungkin daun sapi gitu juga bisa jadi cemilan ataupun untuk menu lauk anak gitu. Kalau untuk misalnya memang perlu sekali mungkin baby booster, ada baby booster alami. Contohnya misalnya kayak ASI, terus juga dari daging, ikan, kemudian dari lemak hewani maupun nabati gitu juga bisa dikombinasikan untuk MPASI anak. Seperti itu mungkin ya. Ya, Mungkin terima ada kasih. tambahan. Ya, terima kasih Kak Aul. Jawabannya cukup ini ya, berbobot. Semoga bunda-bunda yang lain juga mulai ini lagi tersadarkan lagi ya untuk meningkatkan BB anak itu tidak harus dari sufor, tapi dari makanan pun bisa. Yang penting tetap seimbang, mau double prohe, triple prohe juga silakan. Yang penting seimbang ya Kak Aul ya. Betul. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan yang ketiga, masih dengan bunda yang sama, Bunda Azizah nih. Pertanyaan ketiga adalah selain tes Mantox, tes apa saja yang perlu dilakukan untuk mengecek ada tidaknya silent disease? Terkait silent disease nih, Kak Hmm. Aul. Oke, kalau untuk tesnya mungkin selain tes mantok itu untuk ngecek ada tidaknya gangguan atau infeksi saluran pernapasan ya mungkin ya kalau tidak salah. Jadi untuk mungkin tes lainnya mungkin bisa Bunda cek cek lab kaitannya mungkin dengan cek darah gitu untuk melihat apakah ada anemia atau enggak pada anak. Kadang-kadang itu kan yang paling mungkin yang tidak terlihat gitu ya, anak anemia tuh gejalanya tuh apa gitu kan. Mungkin itu juga bisa cek lab, cek darah itu bisa. Kemudian em, cek kalau untuk cek lab lainnya mungkin juga bisa dikonsultasikan ke dokter juga ya gitu. Mungkin kalau dari em, saya itu mungkin ada tambahan dari Kak Tira mungkin untuk ceknya kalau setahu saya bisa cek darah, cek mantel kalau dari rujukan dokter. Ya, oke. Mungkin intinya gini sih, cek darah lengkap ya, Kak Aul ya. Ya, Karena betul betul. kadang kadang kan kalau kita cuma cek HB, ternyata kalau dilihat leukositnya tinggi, ternyata ada infeksi. Jadi penting bagi kita untuk cek darah lengkap aja seperti itu. Supaya tahu kalau semisal biasanya kan kalau leukosit tinggi tuh tanda ini ya infeksi ya. Jadi perlu diperhatikan juga kayak gitu sih. Tapi benar, kita perlu konsultasikan dulu ke dokter apakah ini perlu cek, kemudian kalau perlu cek apa saja seperti itu. Kayak gitu, semoga terjawab ya, Bunda Azizah ya. Oke, saya ingatkan juga buat bunda-bunda yang lain, nanti kalau semisal pengen rewatch lagi rekaman webinar, bakal
kita upload juga di YouTube Tira Ahli Gizi. Sudah lengkap untuk yang webinar pertama juga sudah kami upload ya. Jadi silakan kalau pengen lihat rekaman terkait webinar. Kemarin judulnya apa ya Kak Ol? Saya lupa. MPASI adekuat sesuai usia anak gitu ya. Oh Kemarin. iya, betul. Kalau yang webinar pertama MPASI adekuat sesuai usia anak. Jadi nanti kalau semisal bingung dengan porsi-porsian, silakan cek aja di rekamannya gitu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini udah banyak juga nih Kak Ol yang udah masuk ya pertanyaannya. Yang pertama adalah bukan pertama sih. Dari Bunda Indri nih. Bunda Indri adalah anggota komunitas juga SUB ya. Asalnya dari Cianjur. Kemudian usia anak 33 bulan. Pertanyaannya, anak saya stunting. Saya sudah coba berbagai menu makanan yang tinggi protein dan tinggi kalori. Mana tadi? Tapi anak saya lebih sering menolak. Anak saya makannya mut-mutan. Kadang banyak, kadang sedikit, kadang nggak mau. Sama sekali. Sudah konsul ke DSA, diresepkan obat racikan dan ditambah susu tingkal. Mau ngejar ketertinggalan supaya asupan gizinya lebih maksimal, tapi anaknya makannya tetap susah. Jadi saya bingung, mungkin ada solusi untuk keadaan anak saya, terima kasih. Baik, Bunda Indri ya. Anaknya usia 33 bulan berarti sudah hampir 3 tahun ya, udah 2 tahun setengah. Sudah, tadi udah coba makanan tinggi protein, tapi makannya masih mut-mutan ya anak ya. Mungkin Bunda bisa evaluasi jadwal makannya, mungkin bisa dilihat jeda makannya itu apakah sudah 2-3 jam gitu. Kemudian juga untuk anak yang stunting itu sebetulnya ada kemungkinan dia bisa mengejar tinggi badannya di usia di atas 2 tahun. Jadi tetap sebaiknya tetap dicoba untuk memberikan makanan bergizi, terutama mungkin kayak protein hewani ya, sesuai dengan tagline-nya Kemenkes ya, MPASI cegah stunting, MPASI kaya protein hewani gitu ya. Misalnya ini karena anak sudah dicobakan makanan tinggi protein tapi tetap sering menolak gitu ya. Mungkin selain Bunda bisa evaluasi jadwal makannya, Bunda juga bisa coba berikan makanan dalam porsi kecil tapi pada gizi gitu. Mungkin bisa dicobakan misalnya dari makanan mungkin porsi kecil dulu, tapi nanti lauknya bisa mungkin dijadikan satu gitu ya Bun ya. Jadi anak itu tidak gimana ya, tidak bisa memilih antara aku cuma mau makan nasinya aja atau aku cuma mau makan lauknya aja. Jadi mungkin bisa dicobakan suatu menu makanan, mungkin bisa di menu utama ataupun di menu selingannya, itu yang satu menu itu udah mencakup adanya kandungan karbohidrat, protein ataupun lemak gitu. Jadi kayak makanan ya mungkin finger food ataupun pada gizi lainnya gitu ya. Kemudian juga ini kan tadi juga sudah diresepkan susu tinggi kalori ya. Nah ini misalnya memang anak apa ya bisa apa dia bisa menerima susu tinggi kalori tersebut, kan kadang tuh kan kalau susu gitu kan cocok-cocokan ya. Misalnya memang anak mau susu tinggi kalori, nah ini juga bisa untuk salah satu snacknya gitu. Snack susunya bisa diberikan pas jam cemilan gitu ya. Kemudian selain dari jadwal makan, kemudian dari menunya, mungkin juga kan tadi jedanya ya, jeda waktu makannya misalnya pas memberikan makan utama itu sebelumnya apakah dia udah ada konsumsi atau udah ada nyemil atau minum susu gitu. Soalnya kalau misalnya memang udah ada makanan masuk misalnya atau ada susu yang masuk itu nanti menu makan utamanya atau snacknya itu jadi bisa berkurang gitu ya. Jadi makanya jadi bisa eh, sedikit atau bahkan sama sekali nggak mau makan pas jadwal makannya. Seperti itu. Mungkin
Itu semoga bisa menjawab ya Bunda Indri. Baik, terima kasih jawabannya Kak Aul. Jadi sebaiknya memang evaluasi juga ya jadwal makan, kemudian bisa diutamakan untuk makanan yang tinggi tadi, tinggi kalori, tinggi protein dan lain sebagainya. Tapi keren juga loh ini Bunda Indri sudah maksudnya udah melakukan beberapa percobaan juga karena jujur Bunda Indri ini sebagai salah satu anggota member di ini Kak Aul program BB Booster. Jadi memang berusaha sekali gitu. Jadi beliau ikut kelas sana sini kemudian periksa kedokteran dan memang perjuangannya udah keren banget. Jadi yang perlu kita lakukan mungkin buat ini aja, Bunda Indri, tenang dulu gitu loh. Hatinya dibuat tenang aja, kemudian untuk waktu makan jangan yang terlalu hindari yang terlalu kayak, gimana ya, kayak kita panik, kayak kita takut kalau nanti bakal dimakan apa enggak sama anaknya gitu ya. Jadi kita kayak, ya udah kayak, husnuzon aja gitu loh, kayak optimis aja, "Oh ini kayaknya bakal dimakan," gitu. Nggak usah yang terlalu pusing gitu loh, tapi nggak apa-apa sih sejauh ini udah bagus sekali yang sudah dilakukan Bunda Indri. Semoga, setelah ini anaknya mau makan lahap ya Bunda Indri ya, kayak gitu. Oke, kita mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih dari Bunda Nia, asalnya dari Pati. Usia 9 bulan anaknya, pertanyaannya mengenai MPASI yang sebaiknya masak sendiri, tapi si anak tidak mau makan kalau makanannya benar-benar hambar. Sudah dicoba beberapa bumbu yang khusus untuk MPASI, tapi masih belum berhasil. Apakah penambahan garam untuk MPASI diperbolehkan? Sebab ada beberapa DSA dan ahli gizi tidak memperbolehkan memakai garam. Itu pertanyaan pertama. Mungkin bisa dijawab dulu Kak Aul. Itu pertanyaan pertama. Ya, baik, Dania. Jadi pertanyaannya apakah penambahan garam itu untuk MPASI diperbolehkan? Sebetulnya diperbolehkan ya. Jadi penambahan garam untuk pembuatan MPASI anak itu bisa diberikan. Jadi Bunda bisa menambah garam untuk MPASI-nya. Jadi MPASI-nya nggak harus benar-benar hambar gitu ya. Kadang tuh kalau misalnya memang em, sebenarnya kan kalau makanan yang dimakan oleh anak itu kan juga pengennya yang enak juga ya punya kayak istilahnya enak gitu lah. Kita juga makan itu juga pastinya juga mau gitu. Jadi nggak perlu yang terlalu hambar. Kalaupun memang misalnya Bunda biasanya memberikan MPASI yang hambar ataupun belum ada penambahan garam ataupun penyedap lainnya mungkin bisa ditambah sedikit demi sedikit dulu gitu. Jadi untuk nambah garamnya itu sebenarnya cukup mungkin cukup satu apa ya kayak satu tuangan kecil kecil aja gitu ya untuk MPASI-nya. Jadi untuk nambah sedikit rasa aja karena kan sebetulnya untuk bahan makanan itu kan sebenarnya udah ada rasanya sendiri ya. Jadi untuk garam itu hanya untuk menambah cita rasa aja gitu. Mungkin itu semoga menjawab ya. Oke, terima kasih Kak Aul atas jawabannya. Jadi intinya ya silakan kalau mau nambah, tapi pertama yang perlu kita evaluasi apakah nggak mau makannya ini karena hambar ataukah karena tekstur nih. Karena ada juga yang memang usia 9 bulan itu usia anak-anak memang lagi suka makanan dengan tekstur yang lebih renyah atau mungkin yang memang enak untuk dikunyah gitu loh. Jadi perlu evaluasi apakah ini karena tekstur makannya, apakah jadwal makan, ataukah benar dari rasa masakan. Kalaupun Bunda tidak ingin menambahkan garam itu juga tidak apa-apa. Kalau nambahin yang penting batasin. Paling nggak cuma kurang dari 1 gram. Benar kan ya Kak Ul ya? Kurang dari Iya 1 betul. gram. Mm-mm. Nah, jadi pastiin aja tidak melebihi itu. Karena sebenarnya kalau untuk usia 1 tahun ke bawah, itu untuk kebutuhan natriumnya bisa dipenuhi dari makanan. Benar tadi kata Kak Aul. Jadi tidak harus ditambahkan dengan garam. Kalau mau ditambahin pun yang penting dibatasin. Sebenarnya benar untuk makanan yang biasa kita konsumsi sendiri sudah ada natriumnya, sudah ada rasanya kayak gitu. Mungkin juga bisa
menggantinya dengan beberapa bahan makanan yang lebih terasa agak asin gitu ya, kayak mungkin ikan-ikan laut, kan itu nggak ada tambahan garam kecuali memang ditambahin gitu ya sama penjualnya. Jadi usahakan memang pilih yang ini aja, yang Yang segar segar. gitu. Betul. Itu mungkin bisa dilakukan ya Bunda Nia ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Masih Bunda Nia ya? Itu pertanyaan pertama, Kak Ul. Jadi kita lanjut ke pertanyaan yang kedua dari Bunda Nia. Sampai usia berapakah MPASI harus ditaruh di chiller dan ketika makan harus dipanaskan? Silakan, Kak Ul. Oke, jadi untuk penyimpanan di chiller itu sebaiknya memang dilakukan ketika Bunda itu memasak MPASI satu kali masak untuk 3 kali makan gitu ya. Jadi dianjurkan MPASI-nya disimpan di chiller gitu ya. Dan setelah disimpan di chiller itu juga sebelum diberikan ke anak juga dianjurkan untuk dipanaskan. Jadi sampai usia berapa ini mungkin juga bisa menyesuaikan. Misalnya Bunda masak MPASI-nya itu setiap hari satu kali masak untuk 3 kali makan. Nah itu sebaiknya memang MPASI-nya harus disimpan di chiller ya, karena untuk menghindari kontaminasi yang terjadi di bahan makanan tersebut. Nah, kemudian juga sebaiknya makanan sebelum diberikan ke anak juga harus dipanaskan terlebih dahulu gitu. Jadi kalau sampai usia berapakah mungkin bisa menyesuaikan juga dengan cara pengolahan dari MPASI-nya gitu ya. Mungkin memang mau sampai usia 1 tahun, kan kalau untuk usia di atas 1 tahun kan anak sudah mulai makanan keluarga ya. Jadi nanti Bunda bisa memberikan makanan, misalnya menunya bisa menyesuaikan menu makanan keluarga. Jadi eh, bisa misalnya masaknya 3 kali sehari atau misalnya mau satu kali masak untuk 2 kali makan ya gitu. Nah untuk penyimpanannya juga sebaiknya ditaruh di chiller ataupun di kulkas. Gitu. Mungkin mungkin bisa menjawab ya Bunda. Semoga bisa menjawab pertanyaannya Bunda Nia. Oke, baik. Terima kasih, Kak Ul. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Jika anak lebih suka bubur fortif, bagaimana? Kebutuhan protein hewaninya bagaimana? Emot nangis. Silahkan, Kak Ul. Kalau untuk bubur fortifikasi sendiri kan biasanya sudah ada kandungan gizinya ya Bun ya. Em, Nanti ini kan anak usia 9 bulan ya Bun. Jadi nanti bisa divariasikan untuk pemberian MPASI-nya. Jadi untuk kan ada 3 kali makan utama ya. Jadi misalnya yang 1 kali makan utama dengan bubur fortif, yang 2 kali makannya dalam sehari itu pakai MPASI juga bisa. Gitu. Nah, misalnya memang biasanya anak lebih suka bubur fortif bisa misalnya mau ganti ataupun mau naik tekstur gitu, em, bubur fortifnya atau MPASI-nya bisa naik teksturnya secara bertahap. Misalnya em, apa ya kayak persentase bubur fortif dan MPASI atau teksturnya itu misalnya yang lebih sering diberikan atau yang sudah biasa diberikan itu persentasenya lebih besar, kemudian yang akan dikenalkan itu persentasenya lebih kecil, jadi bisa naik bertahap. Begitu. Nah, kebutuhan protein hewaninya, kalau misalnya tadi kalau saran saya itu tadi, jadi ada 3 kali makan utama, Bunda bisa memberikan em, mungkin bubur fortifikasinya di 1 kali makan sehari. Nah, nanti yang di 2 kali makan utama itu bisa coba MPASI homemade. Kemudian juga kebutuhan protein juga bisa misalnya mau nyoba apa ya kayak cemilan gitu, cemilan yang kayak tinggi protein ataupun cemilannya ada kandungan proteinnya juga bisa dari situ. Jadi mungkin cemilannya mungkin kayak telur rebus. Ini kan kalau anak usia 9 bulan kan udah bisa dikenalkan dengan finger food ya. Jadi Bunda bisa memberikan makanan-makanan finger food, makanan-makanan yang bisa dipegang untuk anak gitu. Mungkin semoga bisa menjawab pertanyaannya Bunda Nia ya terkait Baik. pertanyaan Terima kasih, ketiga. Kak Aul.
Kita mungkin pindah ke bunda yang lain nih, karena ternyata ada beberapa pertanyaan tambahan nih. Wait, kita ke Bunda siapa dulu nih? Bunda Ditya ya, bener kan berarti habis Bunda Nia, Bunda Ditya. Asalnya dari Brebes, usia anaknya 36 bulan, BB-nya 11 kilo, tinggi badan 92 cm. Pertanyaannya, kemarin saat ikut live Kak Tira, anak saya ada malnutrisi atau apa gitu. Saya kurang paham, boleh dijelaskan lagi lalu gimana ya mengatasinya? Anak saya kadang makan banyak, kadang makan cuma 3 suap aja, sudah nggak mau lanjut makan, gimana tuh? 3 suap aja sudah nggak mau lanjut makan. Makanan ada karbo, protein, sayuran, susu UHT kadang-kadang, kadang ngemil roti. Apa ada vitamin untuk membantu atau harus bagaimana ya? Silakan Kak Aul. Mungkin sekalian bisa dicek tuh Kak Aul, tapi nggak bisa ya kalau cuma usia aja ya? Nggak bisa dicek status gizinya ya? Iya, udah lewat ini ya. Pakai standar Kalau antropometri aja Kak Aul mungkin. mm-mm. Mungkin sambil saya buka filenya ya. Atau saya bukakan deh, Kak Aul yang ini aja, nanti saya bukakan. Oke, ini saya mungkin sambil nunggu Kak Tirang membukakan filenya. Untuk pertanyaannya kan, apakah ada vitamin untuk membantu anak yang sedang malnutrisi dan nggak mau makan ini tadi ya? Kalau untuk vitamin sendiri kan, sebetulnya kalau dari ahli gizi itu memang belum bisa menyarankan vitamin apa saja yang bisa diberikan ke anak gitu. Karena suplemen vitamin atau mineral itu sifatnya tambahan gitu ya. Yang utama tetap dari makan utama. Kalau dia masih ASI juga dari ASI. Kalau dari anak Bunda Ditya ini kan usia 36 bulan ya. Jadi yang utama em, kebutuhan vitamin dan mineralnya itu dipenuhi dari makanan sehari-hari yang dikonsumsi, misalnya dari makanan utama ataupun dari cemilannya. Tuh. Kemudian, misalnya memang Bunda menghendaki adanya atau ingin menambah vitamin atau mineral, mungkin bisa dikonsultasikan ke dokter karena memang beliau yang berwenang untuk memberikan ataupun meresepkan vitamin dan mineral seperti itu. Nah, ini em, mungkin untuk sarannya ini kan kalau anak ada malnutrisi gitu ya. Nah, ini kalau dari saya, mungkin kita lihat dulu aja kali ya. Ini status gizinya bagaimana. Coba sebentar. Sebentar. Tapi belum dijawab ya laki-laki atau perempuan ya. Oh iya, betul. Tapi tidak diberitahukan juga. Udah ya. Coba saya share screen dulu ya Kak Aul ya. Izin share screen. Bentar, tadi saya buka file ini. Oh, laki-laki. Oke. Anaknya laki-laki. Semoga ini ya. Mungkin Bunda kalau semisal pengen download filenya juga bisa. Namanya adalah ini. Silakan, ini gratis dari Kementerian ya, Kementerian Kesehatan. Namanya adalah Standar Antropometri Anak. Nanti bisa dicek sendiri di Google dan download sendiri juga bisa. Ini tahun 2020. Kemudian di sini untuk melihat status gizi mungkin bisa dijelaskan Kak Aul. Oke, saya bukakan dulu nih. Sebentar. Oke. Untuk Oke. status gizi sendiri, nah ini kan ada beberapa kategori ya atau indeksnya. Bisa dilihat dari berat badan menurut usianya, kemudian panjang badan menurut usianya, kemudian juga nanti dari berat badan menurut usianya. Gitu. IMT menurut usianya juga bisa digunakan untuk menentukan status gizi. Tadi anaknya laki-laki ya, usia 36 bulan. Usia 33 bulan. Berarti kita mungkin bisa ceknya dari BP menurut usia ya. Atau mungkin bisa dijelaskan ini aja Kak Aul terkait malnutrisi itu untuk
kondisi anak-anak itu apa saja dan apa yang harus dilakukan. Gitu aja Kak Aul. Oke. Karena kalau harus cari juga rada ini ya, rada capek ya. Nanti bisa dicek sendiri ya Bunda-bunda ya. Kalau saya lihat sekilas kan usia 36 bulan ya. Berat badan menurut usianya masih kurang ya Bun ya, masih di bawah -2. Kemudian kalau tinggi badannya itu 92 cm itu sudah termasuk, oh, di bawah -1 ya. Kalau di bawah -1 untuk tinggi badan itu Masih normal. masih normal ya. Nah, untuk berat badan menurut tinggi badannya ini 92 cm ya. 92 cm, 11 kilo. Iya, masih masih termasuk gizi kurang ya Bun ya, karena masih di atas -2. Di antara -2 sama -3 gitu. Jadi masih termasuk gizi kurang. Nah, mungkin kalau untuk malnutrisi gizi kurang ini berarti kan dia masuknya di kekurangan zat gizi makro ya. Zat gizi makro itu kayak karbohidrat, protein, sama lemak. Jadi mungkin asupan yang masuk itu masih kurang dari kebutuhan seharinya. Sehingga untuk mungkin solusinya, Bunda bisa, ini kan kalau anaknya kan kadang, maksudnya untuk makannya kadang makan banyak, kadang makan sedikit, kadang cuma 3 suap aja ya tadi ya. Mungkin untuk makannya bisa coba, mungkin kalau Bunda belum coba makanan yang tinggi protein ataupun kayak protein hewani, mungkin bisa dicobakan. Kalau misalnya sudah dicobakan, mungkin bisa konsistenkan gitu ya, dicobakan ke anaknya. Itu misalnya memang masih 3 suap aja, mungkin bisa juga dievaluasi jadwal makannya juga, jeda antara waktu makan utama dan selingannya, seperti itu. Kemudian untuk makan utama juga bisa, misalnya mau pakai double protein ataupun em, tambah triple protein mungkin ya. Kalau memang anak mau gitu juga bisa diberikan gitu ya. Jadi untuk porsi makan sendiri memang nanti tergantung dari kemampuan anak masing-masing ya. Misalnya memang anak cuma mau atau bisanya baru 3 suap ya nggak apa-apa. Yang penting dalam durasi 30 menit itu Bunda sudah mencoba memberikan MPASI-nya gitu. Misalnya nggak habis juga eh, sebaiknya diakhiri waktu makannya. Jadi dilanjut ke waktu makan selanjutnya, misalnya di snack. Nah, untuk snacknya sendiri, kan kalau snacknya susu UHT-nya kadang-kadang, kemudian kadang ngemil roti. Nah, mungkin bisa jadwal makannya 3 kali makan utama, 2 kali snack, dirutinkan setiap hari gitu ya Bun ya. Jadi untuk makan utamanya tetap jalan 3 kali sehari, kemudian snacknya juga bisa dijalankan 2 kali sehari gitu. Untuk snacknya nanti bisa menyesuaikan. Misalnya kalau saran saya memang bisa snack yang ada kandungan gizinya ya, misalnya kayak kandungan gizi lengkap ya, ada karbohidrat, protein, sama lemaknya gitu. Ya contohnya mungkin apa ya, yang paling mudah sih kayak mungkin telur rebus gitu gitu bisa dijadikan contoh snack, atau misalnya Bunda Arem-arem mau gitu ya membuat, Kak. nah betul, aram-aram, atau misalnya Bunda ada waktu mau membuat tahu tahu tapi diisi dengan daging, atau mau tahu isi sayuran gitu juga bisa gitu. Mungkin semoga menjawab ya Bunda Ditya. Oke, kita lanjut nih. Semoga terjawab ya tadi pertanyaannya. Kita lanjut ke Bunda selanjutnya. Namanya adalah Bunda Christine, asal dari Bandung. Usia anak 16 bulan, berat 8,9, tinggi badan 77 cm. Pertanyaannya, apakah kalau ISK dan ada kemungkinan tidak bergejala, anak saya mau makan, anak saya mau makannya sayur, buah, dan nasi aja. Rohinya susah masuk, gimana ya caranya? Silakan, Kak Aul. Masih di mute, Kak Aul. Ya, maaf lupa.
Oke, kalau untuk ISK, apakah ada kemungkinan tidak bergejala? Mungkin untuk gejala sendiri itu tuh sebenarnya untuk penyakit-penyakit itu mungkin ada gejalanya. Cuma memang ada yang terlihat gitu ya, ada yang tidak terlihat atau misalnya, oh ini nggak seperti gejala penyakit, jadi kadang diabaikan gitu. Jadi memang untuk gejala penyakit itu memang biasanya ada sih. Kalau untuk gejala ISK ya, kalau untuk prohinya kan tadi prohinya susah susah masuk ya, anak 16 bulan. Mungkin eh, kiranya Bunda bisa mencoba bentuk-bentuk kayak yang lebih menarik mungkin ya untuk makannya, atau mungkin untuk apa jadwal makannya juga bisa dievaluasi juga. Maksudnya prohe susah masuk ini, jadi nggak mau sama sekali prohe gitu ya, atau prohe tertentu gitu ya. Kalau dari saran saya mungkin tetap dicobakan untuk mengenalkan protein hewani ketika MPASI. Em, Misalnya memang kurang suka dengan telur gitu, mungkin telurnya bisa dicoba untuk berbagai menu makanan gitu ya. Jadi nggak harus misalnya, kalau misalnya mau kayak menu telur dadar, bisa telur dadar, ataupun nanti telur dadar ataupun omelet gitu. Jadi bisa ditambah misalnya telur dadar tambah kayak sayur ataupun daging cincang gitu. Jadi untuk menunya mungkin bisa dicoba variasi, Bun. Atau misalnya mau coba misalnya makanan-makanan yang kayak misalnya finger food gitu. Mungkin saja lebih senang makanan-makanan yang renyah, kan tadi seperti yang Kak Tira jelaskan juga, kalau di usia mungkin di atas 9 bulanan itu kan lebih suka makanan-makanan yang renyah gitu ya. Semoga menjawab ya Bunda Christine. Oke, semoga terjawab ya, Bun ya. Kita mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak Aul ya, karena udah hampir mau berakhir nih. Selanjutnya dari Bunda Enggita, asalnya dari Blora, usia anak 10 bulan, cowok. Pertanyaannya adalah anak GTM. Saya paksa makan malah nangis, tapi bisa diusahakan masuk 3-4 suap. Tapi kalau saya biarkan dia nggak makan. Dia malah kesenangan mainin makanannya, terus malamnya pasti ASI terus. Kalau dipaksa takut anak trauma, tapi kalau tidak dipaksa nanti berat badan turun. Solusinya bagaimana, Bun? Bolehkah minum penambah nafsu makan? Apakah ada? Sekarang mau makan agak lumayan 8 suapan, tapi digendong kayak bayi sambil jalan. Kemudian sekitar rumah lihat ayam gitu lah sambil jalan gitu. Kira-kira saya turuti maunya makan seperti itu. Apa saya tetap sesuai feeding rules biasanya atau saya ini loh, jadi perlu dituruti atau menerapkan feeding rules seperti itu, Kak Aul. Silakan jawabannya, Kak Aul. Oke, baik. Bunda Enggita ya. Kalau dari saran saya, mungkin untuk anak masih eh, usia 10 bulan juga, mungkin bisa dicobakan lagi feeding rules-nya. Misalnya memang masih sulit untuk diterapkan secara istilahnya ideal gitu ya, mungkin Bunda bisa coba dulu dari, kalau di sini kan eh, anak makannya 3-4 suap saja. Terus kalau saya biarkan dia nggak makan, nah, mungkin bisa terapkan durasi makan itu. Jadi durasi dalam jadwal makan itu maksimal 30 menit. Misalnya dalam 30 menit itu memang anak makannya cuma bisa masuk 3-4 suap saja. Tidak apa-apa. Tetap dilanjutkan ke jadwal makan berikutnya. Nah, misalnya pas saat jadwal makan itu anak alhamdulillahnya bisa makan 8 suap, nah itu juga nggak apa-apa juga. Jadi tetap porsi makan itu tetap menyesuaikan kemampuan anak masing-masing gitu ya. Jadi Bunda bisa terapkan dulu durasi makan maksimal 30 menit.
Kemudian setelah itu Bunda juga bisa coba untuk kayak mengajak atau mungkin mengajak anak untuk makan sambil duduk gitu ya. Jadi duduknya nanti bisa Bunda duduk bareng dengan anak, makan bareng gitu, misalnya untuk makan pas ada jadwal makan anak itu bareng dengan jadwal makan orang tuanya gitu, Bunda dengan anak duduk bareng di kursi ataupun mau duduk lesehan di karpet gitu juga bisa. Yang penting ya yang dianjurkan atau sebaiknya itu anak makannya sambil duduk ya. Tuh, itu yang kedua. Kemudian untuk bolehkah minum penambah nafsu makan? Kalau penambah nafsu makan, saya sebetulnya kurang tahu ya Bun ya. Em, jadi kalau saran saya memang tadi disesuaikan lagi feeding rules-nya. Jadi kalau misalnya memang belum konsisten dalam sehari, Bunda bisa terapkan salah satu dulu yang paling urgent. Mungkin misalnya dari durasi makannya, kemudian dari em, duduknya gitu. Jadi waktu makan itu duduk. Kemudian juga Bunda bisa evaluasi jeda waktu makan antara makan utama dengan snacknya itu apakah sudah ada jeda 2 sampai 3 jam. Itu juga bisa karena kalau waktu atau jarak makan terlalu dekat itu juga bisa mempengaruhi konsumsi makan selanjutnya kayak gitu. Misalnya udah kenyang di susu, jadi makan utamanya jadi sedikit ataupun tidak mau sama sekali. Gitu. Jadi misalnya memang anak pas di durasi makan 30 menit itu dia sama sekali nggak mau makan ya tadi bilangnya tapi kalau saya biarkan dia nggak makan. Nah itu coba mungkin tetap ditawarkan makanan dalam 30 menit waktu makan itu memang kalau misalnya memang anak tidak mau makan sama sekali ya sudah diakhiri saja waktu makan dalam waktu 30 menit itu. Gitu. Nanti coba dilihat di waktu makan selanjutnya itu apakah dia lapar atau ya masih apa tiba-tiba dia mau susu atau misalnya atau mau snack kayak gitu. Semoga menjawab ya Bunda Enggita ini. Mungkin jawabannya rada belibet. Jadi begitu ya Bunda Inggita ya, semoga penjelasan dari Kak Aul tadi cukup jelas dan menjawab pertanyaan dari Bunda Inggita. Oke, itu tadi terakhir ya, pertanyaan terakhir yang masuk. Ini juga sebagai penutup juga nih Bun. Terima kasih buat bunda-bunda yang sudah standby. Jangan keluar dulu ya Bun ya, karena kita belum sampai foto-foto nih. Mungkin itu tadi yang disampaikan sama Kak Aulia. Nanti kalau semisal pengen rewatch lagi rekaman dari webinarnya, nanti bisa cek di YouTube Tira Ahli Gizi karena semua akan diupload di situ. Oke, menuju ke yang terakhir nih. Sesi terakhir adalah sesi dokumentasi nih. Ini kayaknya tinggal sedikit ya, Kak Aul ya. Sebentar ya. Mungkin bisa dinyalakan Bunda yang masih standby. Ini aku melihat satu Bunda juga yang kemarin join nih, Bunda Lisna juga nih kemarin join. Silakan buat Bunda-Bunda yang lain bisa dinyalakan kameranya jika memungkinkan. Apabila tidak juga tidak masalah, tidak apa-apa seperti itu. Kita foto bersama dulu ya. Oke, mungkin masih malu-malu nih Kak Aul. Kita mungkin foto dulu aja. Yuk, 1, 2, 3. Sebentar, saya kirim dulu ya, takutnya hilang nih. Oke, selanjutnya. Wait. Sebentar ya Bun ya, ini kayaknya laptop saya agak kesulitan nih untuk bisa cepat. Sebentar ya, ternyata salah. Oke, lanjut lagi ke foto yang selanjutnya. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih untuk semua Bunda yang sudah standby. Oh, nggak apa-apa, HP-nya mati. Apakah ada siaran ulang? Ada, nanti kita upload di YouTube Tira Ahli Gizi. Bisa cek aja nanti. Untuk yang pertama juga sudah kami upload di sana. Bisa langsung dicek
cek saja, gitu ya Bunda ya. Oke, mungkin itu saja untuk hari ini. Terima kasih untuk Bunda-Bunda yang udah berpartisipasi, udah aktif bertanya dan lain sebagainya kayak gitu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Tapi saya mengucapkan terima kasih juga kepada Kak Aulia Dietitian yang sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan beberapa ilmu, sharing ilmunya supaya ibu-ibu juga jadi makin paham gitu ya. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat yang sudah mensupport secara penuh kegiatan ini sehingga bisa terlaksana dengan baik. Oke, mungkin itu saja. Atas kesalahannya kami mengucapkan banyak minta maaf gitu ya dan terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya. Sampai jumpa di webinar selanjutnya yang akan diisi oleh Dr. Joko Kurniawan, spesialis anak dengan materi anti panik saat anak sakit. Jangan sampai ketinggalan juga dan jangan lupa share keseruannya di Instagram dengan mention Kak Aulia, For Your Food dan juga FKKM KUGM. Terima kasih, sampai jumpa di webinar selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih Bunda-Bunda sekalian. Terima kasih Terima Kak Tira. kasih.